Ya, di antaranya adalah ada Astra Internasional dengan support di 6175, resistensi di 6400, Pegas dengan support di 1825, resistensi di 1950, Medco dengan support di 1600 dan resistensi di 1750, dan juga Adaro dengan support di 2450, resistensi di 2550. Baik, kita spesifik ke Astra Internasional, salah satu saham yang Anda rekomendasikan. Mengapa Astra? Apa yang kemudian menarik dari Astra Internasional secara teknikal dan apa yang bisa dimanfaatkan? Ya, kalau kita melihat di sisi lain saham-saham perbankan itu adalah outflow, untuk saham Astra itu ada inflow dan asing cukup konsisten untuk masuk di saham Astra tersebut dan dia belum terlalu bergerak tinggi sehingga memanfaatkan momentum ini untuk masih di level sekarang 6.100 6.200 seperti ini. Seperti itu Baik, untuk Astra. ya artinya direkomendasikan untuk trading buy untuk Astra Internasional hanya dapat dimanfaatkan secara teknikal saja atau sebetulnya Anda kemudian melihat ada alasan fundamental untuk Astra Internasional sehingga ya mainnya jangka pendek aja gitu, fundamentalnya nggak yang terlalu meyakinkan untuk kemudian dimasuki dan juga dikoleksi dengan term investasi menengah ke panjang. Oh ya, kalau untuk jangka panjang Astra cukup menarik untuk fundamental juga cukup kuat dan akan menjanjikan dividen juga. Karena kayak kita memberikan rekomend trading buy karena faktor global yang ketidakpastian market global saja gitu. Tapi untuk saham Astra sendiri untuk emitennya cukup solid sehingga kalau untuk jangka panjang juga cukup cukup menarik gitu. Apalagi ini masih di level 6.100 6.200 sekian, Oke, masih cukup menarik harga untuk wajarnya jangka untuk panjang. Astra di level berapa sih Mas? Ya, Untuk harga wajar Astra Internasional di level berapa? mungkin di level 7 ribuan gitu. Oke, artinya ini sebetulnya murah ya, sangat di bawah dari harga wajarnya. Kalau mau menerapkan strategi investasi DCA atau dollar cost averaging untuk Astra Internasional cocok nggak? Ya, untuk itu masih cukup cukup menjanjikan sebenarnya. Oke, tapi secara teknikal sejauh ini itu aja yang kemudian dapat dimanfaatkan secara cepat begitu ya, untuk Iya, khususnya untuk mereka yang mainnya pendek saja. Oke, dari Astra kita ke Pegas. iya. Untuk Pegas termasuk karena saham sektor energi seperti itu, kita mencoba untuk bergerak di support dan menjaga di support dan resistannya aja untuk transaksi masih, dan dia terlihat udah mulai mencoba untuk mengembalikan arah gitu untuk setelah penurunan beberapa saat beberapa seminggu ini gitu. Oke, baik. Secara harga wajar Pegas di level berapa, Mas? Mungkin dia bisa bergerak di level 2 ribuan ya. Betul. Oke. Iya. Baik, jadi secara valuasi juga Pegas ini masuk ke yang kemudian harganya cukup murah begitu ya. Oke, Ya. baik dari Pegas kita ke Medco, seperti apa analisis lengkapnya, Mas? Iya, untuk saham-saham berikutnya kan memang terkait sama elemen energi ya, sehingga kita masih cukup menarik untuk saham-saham tergolong energi ini dan termasuk ini Medco, Hmm. level masuknya masih di 1.700-an, 1.600-an seperti itu, dengan target mungkin 1.800 ke arah 2.000 gitu. Baik, dari Medco kita ke Adaro. Ya, selain tadi ada sambang terkait minyak juga terkait dengan batu bara dan salah satunya Adaro yang menarik ya karena Daro itu terakhir masih agak tertenanan dia di level 2.400, sekarang dia mencoba naik di 2.500, targetnya mungkin di 2.700 seperti itu. Baik, itu tadi ya saham-saham yang direkomendasikan ada Astra Internasional, Pegas, kemudian juga ada Medco, dan juga Adaro. Semua direkomendasikan trading buy dan juga dengan support dan juga resistance tadi kita sudah bahas. Kalau kita lihat pergerakan sektoral, sektor kesehatan tadi memimpin penguatan. Apa yang sebetulnya kalau meminjam point of view dari pelaku pasar begitu, apa yang sedang diperhatikan oleh pelaku pasar terkait dengan sektor kesehatan ini, Mas Rey? Iya.
indeks kan bergeraknya sedang naik dengan kenaikan yang saat ini masih terbatas seperti itu. Level resistnya masih belum tembus nih 7.700 sehingga pelaku pasar memanfaatkan momentum ini untuk pergantian sektor. Apabila ada sektor satu yang mungkin sudah naik signifikan, mereka mungkin memilih saham-saham sektor lain yang belum bergerak begitu, sehingga saham-saham yang mungkin sektor kesehatan yang lagging bisa mengikuti kenaikan yang saham-saham yang sebelumnya sudah naik seperti itu. Baik, artinya memang secara koreksinya sudah cukup dalam, ini kemudian dimanfaatkan untuk kemudian bisa masuk ya untuk sektor kesehatan ya. Baik, Iya. kalau kita bergerak ke pembahasan terkait dengan data dari IHSG di pembukaan sesi 1, tadi begitu kita cek masih kemudian ada di zona hijau. Sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah pola yang kayaknya akan berlanjut sampai dengan penutupan perdagangan sesi 2 di nanti siang. Dan seperti apa target IHSG di hari ini untuk support dan juga resistensinya, Mas Rey? Ya, kalau saat ini kita lebih cenderung untuk mengikuti indeks di regional kita ya. Apabila indeks regional cukup kuat ya, kita biasanya mengekor seperti itu karena mereka lebih dulu buka. Untuk indeks kita sendiri saya masih resist di 7.700 ini. Apabila belum tembus mungkin ya masih bergerak di 7.400 ke 7.700 seperti itu. Baik. Kalau udah resistnya mungkin tembus ya kita bisa lanjut rally kita. Baik, berbagai analisis tadi sudah disampaikan terkait dengan global, IHSG dan juga saham-saham pilihan pagi hari ini. Semoga dapat menjadi referensi dan juga informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Rey, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Pass pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda Mas Rey. Sampai jumpa. Ya, pemirsa, S&P menyebut peringkat utang negara-negara di Asia Tenggara diperkirakan akan berada di bawah tekanan. Indonesia disebut menjadi yang paling berisiko jika konflik di Timur Tengah berlangsung berkepanjangan. Kualitas kredit negara dengan bantalan peringkat yang lebih tipis dapat menurun dalam skenario gangguan berkepanjangan di pasar energi. Di Asia Tenggara, S&P menilai peringkat kedaulatan Indonesia akan lebih rentan jika konflik berlarut-larut. S&P juga menyatakan harga energi yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya subsidi Indonesia dan akan membebani anggaran, sementara impor minyak yang lebih mahal akan memperlebar defisit transaksi berjalan. Inflasi yang meningkat lebih cepat juga dapat mendorong kenaikan suku bunga yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya pinjaman pemerintah. Sementara itu Malaysia dinilai berada pada posisi yang lebih baik untuk menghadapi guncangan energi global, meskipun tagihan subsidi dan defisit anggaran kemungkinan lebih tinggi dari rencana tahun ini. Skenario dasar S&P mengasumsikan bahwa intensitas perang Iran akan mencapai puncaknya dan penutupan efektif Selat Hormuz akan mereda pada bulan April. Dalam skenario tersebut, harga minyak mentah Brent diperkirakan rata-rata mencapai $85 per barrel hingga akhir tahun 2026. Ya, sementara itu Amerika Serikat memperingatkan negara-negara pembeli minyak Iran akan menghadapi sanksi tambahan seiring pengetatan tekanan terhadap Iran di tengah konflik yang masih berlangsung. Langkah ini merupakan bagian dari strategi tekanan maksimum Washington terhadap Iran terkait dengan program nuklir dan dukungannya terhadap kelompok militan di Timur Tengah. Amerika Serikat memperingatkan negara-negara pembeli minyak Iran akan menghadapi sanksi tambahan seiring pengetatan tekanan terhadap Teheran di tengah konflik yang masih berlangsung. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan, pemerintah Amerika siap menjatuhkan secondary sanctions terhadap pihak yang masih membeli minyak Iran atau menyimpan dana terkait Iran di sistem perbankan mereka. Amerika Serikat meyakini langkah ini akan berdampak besar, khususnya terhadap China yang selama ini menjadi pembeli utama minyak Iran, menyerap lebih dari 80% ekspor minyak negara tersebut. Menurut Bessent, dengan adanya blokade maritim terhadap Iran, pembelian minyak oleh China diperkirakan akan terhenti sementara. Namun hingga kini, pihak Kedutaan Besar China di Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari strategi tekanan maksimum Washington terhadap Iran terkait program nuklir dan dukungannya terhadap kelompok militan di Timur Tengah. Selain itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 2 lusin individu, perusahaan, dan kapal yang terkait dengan infrastruktur transportasi minyak Iran.
Sebagai catatan, blokade maritim Amerika Serikat terhadap Iran mulai diberlakukan pada awal pekan ini memasuki minggu ke-7 konflik. Kebijakan ini diklaim telah menghentikan sepenuhnya aktivitas perdagangan laut Iran. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya bisa update dari bursa global, bursa saham Wall Street yang menguat pada perdagangan di hari Rabu dengan indeks acuan S&P 500 dan juga Nasdaq yang mencatat rekor penutupan tertinggi didorong kinerja positif emiten serta optimisme terhadap kemajuan negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran. Pada perdagangan di hari Rabu, indeks S&P 500 menguat 0,8% ke posisi 7.022 dan indeks Nasdaq Composite yang melesat 1,6% ke level 24.016. Sedangkan Dow Jones Industrial Average yang ditutup melemah 0,15% ke level 48.463. Sementara itu dari bursa saham Eropa, bursa berakhir di zona merah seiring dengan meningkatnya kehati-hatian investor terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah serta evaluasi terhadap sejumlah laporan kinerja perusahaan. Stock 600 yang ditutup turun ya 0,43% ke level 617,27. FTSE 100 Inggris yang terkoreksi 0,47% ke posisi 10.559 dan CAC 40 Prancis yang terkoreksi 0,64% ke level 8.274.